Kembali lagi bersama saya Yuliana di Pelangi Jogja, warna-warni Yogyakarta. Pemirsa, kita sekarang sudah bersama dengan narasumber kita. Wah, banyak ya, ada 3 ya. Nah, gimana kalau kita kenalan dulu nih, Mas? Nggak kenal maka nggak sayang, ya kan? Ya, bener kan? Mas siapa? Saya Boni. Mas Boni. Selanjutnya? Saya Edi. Mas Edi, Mas Boni, Mas Edi, Mas Jeki. Mas Jeki. Wah, enak ya, I nanya. Nah, awal mula pembentukan komunitas Notoplankton ini sejarahnya tuh bagaimana? Oke, sejarahnya ya, untuk awal mula berdirinya Omah Notoplankton itu awalnya dari kesamaan hobi sama kesenangan. Nah, itu sama-sama suka berkegiatan di alam. Oh, Terus itu kelompok ya, komunitas organisasi itu namanya OMK. Orang OMK. Muda Katolik Lingkungan Sini. Nah, di situ mereka berkegiatan sebanyak 7 orang. Terus ada dokumentasinya juga kan. Nah, itu ada kegiatannya macam-macam ya. Ada bersih-bersih sungai, konservasi, naik gunung, hiking, camping kayak gitu. Terus kumpul-kumpul ngopi-ngopi bareng di homestay sebelah sini. Ya. Terus itu didokumentasi, terus ada temen yang tahu. Kebetulan saat itu ada yang kuliah juga gitu. Ada yang meneruskan pendidikan. Nah, di situ itu kegiatan di mana, ditanya. Kegiatan di mana? Di sini, di rumah sini. Nah, awal mulanya terkonsep homestay sama outbound itu di situ. Terus kemudian mereka berdinamika dan diputuskan tanggal 9 Juli 2013 itu resmi Omah Notoplankton ini berdiri. Oh gitu. Jadi Omah Notoplankton tuh komunitas yang tadi ada homestay, terus ada apa lagi Mas? Ada outbound. Outbound. Terus kemudian setelah 2 tahun berjalan, atas saran kritik masukan dari teman-teman yang makrab itu dibuatin tempat nongkrong gitu. Nah, Oh, terkonseplah ini. jadi kedai ini ya Mas ya? Ya. Oh gitu. Nah, dari Notoplankton tuh artinya apa sih Mas? Notoplankton tuh? Oke, kalau dari namanya Omah Notoplankton, kalau artinya secara harfiahnya ya, Omah itu rumah. Rumah, ya rumah. Lalu Noto itu dalam bahasa Jawa kan artinya menata. Menata. Lalu plankton itu kalau misalnya customer yang datang ke sini, pikiran pertama plankton itu yang diingat adalah itu kartun SpongeBob ya kan? Iya, bener-bener. Tapi yang kami maksudkan adalah plankton yang sebenarnya, plankton yang mikroorganisme paling kecil dalam kalau kita belajar biologi gitu ya, rantai makanan. Supaya Omah Notoplankton itu menjadi tempat untuk menata dasar-dasar kebaikan, menjadi tempat untuk belajar dari hal-hal yang paling kecil, paling sederhana, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri untuk ya menyebarkan kebaikan sekitar kita. Oh, jadi gitu. Nah, kan ini ada homestay, ada outbound, ada kedai juga kan Mas. Nah, itu setiap bulannya tuh kira-kira berapa pengunjung ya Mas yang datang? Biasanya sih yang berkegiatan di sini kan mahasiswa gitu ya. Iya. Itu datang per kelompok itu biasanya sekitaran sampai 300, 400, 500-an orang per bulan ya. Bulannya. Gitu. Kalau untuk kedai juga hampir sama. Nah, kan kebanyakan tuh mahasiswa ya Mas. Itu cara bookingnya, cara pesannya buat kalau misal kita mau ngadain outbound atau homestay itu bagaimana? Oke, untuk caranya ya berkegiatan di sini, kalau kegiatannya itu macam-macam. Yang penting kegiatannya positif. Terus rata-rata teman-teman kan yang kesini itu mahasiswa. Iya. Ada juga Karang Taruna, ada juga organisasi masyarakat, terus ada juga perusahaan kayak gitu. Ada juga yang keluarga juga. Terus untuk sistemnya, yang pertama, yang pasti kenalan dulu ya, berarti survei. Oh ya. Survei dulu, setelah tahu ONB seperti apa, kemudian kita kasih tahu bahwa di sini ada sistemnya, sistem untuk booking, sistem untuk kegiatan dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini untuk yang pertama, yang pasti di sini sewa tempat dan jasa itu dengan keikhlasan. Oh, Nah, jadi sewanya nggak mematok gitu ya Mas ya? Ya, tidak mematok. Itu dengan keikhlasan itu sesuai hati teman-teman. Oh, ya. Terus untuk konsumsi juga tidak ada paketnya, menyesuaikan permintaan menu sama budgetnya teman-teman. Oh, seperti itu. Ya.
Selain itu, fasilitas yang didapat ketika kita menyewa homestay itu apa aja, Mas? Ya, ada rumahnya, ada tempat pertemuan yaitu pendopo biasanya, habis itu ada alat-alat makan, dan juga ada makanan, ada outbound. Yang tadi udah disebutin Mas Edi, kalau pendamping outbound dan makan itu semuanya tergantung teman-teman, dan kita juga dibayar dengan keikhlasan. Oh, ya. Jadi tergantung request dari teman-teman yang mau datang ke sini gitu ya. Nah, untuk Notoplankton ini ada media untuk promosi gitu nggak sih, Mas? Untuk promosinya di sini tuh tidak ada. Oh, nggak ada? Ya, jadi tidak ada divisi marketing, iklan gitu nggak ada. Ya, jadi kita bukan marketing gitu nggak. Cuma kita berjalan apa adanya, ya supaya menjaga dan memelihara bahwa kita melakukan karya, membuat karya itu sungguh-sungguh. Ya fokusnya di berkarya sungguh-sungguh dengan ketulusan, dan nanti akan apa yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang kita usahakan. Oh iya. Kalau sosial media sendiri ada nggak, Mas? Sosial media ada, itu sifatnya kita informasi kegiatan. Jadi bukan yang di sini ada homestay, di sini ada outbound, gitu, bukan. Iya. Tapi lebih ke ini kegiatan Omah Notoplankton seperti ini, apa adanya seperti ini. Oh, seperti itu ya, Mas. Nah, untuk ini komunitas Notoplankton ini apa sih bedanya dengan yang di luar seperti itu? Oke, untuk pembeda ya, untuk komunitas Omah Notoplankton sendiri dengan pembeda yang di luar gitu ya. Pertama itu kita dari awalnya aja ya, kita itu memang masuk ke komunitas Omah Notoplankton ini dari keinginan kita untuk belajar untuk menjadi yang lebih baik tadi. Omah Notoplankton itu untuk menata diri kita menjadi lebih baik. Dan di sini kan juga ada beberapa divisi yang terutama ada kedai, ada homestay juga kan. Ya, kalau kita dilihat dari yang kedai itu kan bahkan yang tadi dikatakan tidak ada marketing sama sekali. Jadi kita itu memang do the best, get on the rest gitu loh. Jadi kita lakukan apa yang terbaik, biarlah Tuhan yang memberi kita. Oh iya. Gitu. Kemudian yang di homestay kan juga kita cuman baik mood to mood kan ya, maksudnya dari cakap-cakap ke orang aja, nggak ada yuk ke Omah Notoplankton kita keliling kemana, enggak. Kita juga cuman berprotes di sini, kita lakukan terbaiknya apa yang ada di sini, itu aja kan. Kalau yang lain-lain komunitas yang lain tuh kayak berusaha untuk pengadaan barang lah, cari sponsor lah, bahkan kadang kebanyakan dari mereka cuman kebanyakan planning tapi nggak jalan. Jadi kalau di sini tuh kamu ngomong ya tindakin, kalau enggak ngapain ngomong. Iya. Kalau syarat untuk masuk komunitas Notoplankton ini ada nggak, Mas? Kalau untuk bergabung, itu bisa dengan bukan bisa. Kita ada Diksar. Oh. Jadi ada pendidikan dasar untuk teman-teman yang ingin bergabung di komunitas Omah Notoplankton ini. Itu nanti kalau Diksarnya itu nanti akan waktunya itu sesuai dari kami tim pengelola ini, lalu nanti akan di-share ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bergabung, itu bisa menghubungi kami gitu ya. Oh, yang menghubungi CP gitu ya, Mas ya? Ya. Nah, yang terakhir nih, Mas, bagaimana harapan untuk Omah Notoplankton ke depannya dari masing-masing Mas Boni, Mas Edi, dan Mas Jeki? Dulu. Oke, kalau dari saya mungkin untuk Omah Notoplankton itu konsisten saja sih Mbak, konsisten sama orang-orang di dalamnya itu semoga menjadi pribadi yang lebih baik dan benar. Soalnya sekarang tuh banyak orang baik tapi nggak benar. Oh iya. Dari Mas Edi, harapan ke depannya? Yang paling penting kalau kita mau menjadi manusia itu harus punya nilai. Nah, nilai di situ itu terletak di karya itu, dan buatlah karya itu hidup. Hidupilah karya itu. Bukan kita hidup dari karya itu, tapi buatlah hidup karya itu. Dan itu akan menjadi value buat kita semua. Jadi Mas Boni? Kalau dari saya, ya pada dasarnya tadi seperti Omah Notoplankton, tujuannya kan supaya menjadi tempat untuk kita belajar bersama, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, ya kalau di sini ya kami melalui hal-hal yang kecil, kami memulai dari diri kami sendiri supaya kami belajar menjadi pribadi yang lebih baik dengan bukan harapan sih, tapi lebih ya tujuannya ke depannya itu supaya kebaikan-kebaikan itu menjadi semakin luas melalui teman-teman yang hadir di sini. Oh iya. Di pemirsa yang mau berkegiatan ya kan, mengadakan outbound atau ingin
minum minuman ya kan, mengerjakan tugas bisa di kedai Nato Plankton. Nah, Yuliana akan masih banyak kegiatan lagi, jadi tetap stay tune di Pelangi Jogja, warna-warni Yogyakarta.